sini sekarang hasil future economic income method ya. Untuk pembukaan barangkali ini tanda kutip lebih sederhana ya dibandingkan yang kalau kita kemarin ngomong tentang discounted future economic income method. Jadi ya saya mungkin karena ini di awal tahun baru gitu ya, yang kemarin sempat ada beberapa. Jadi ini kalau teman-teman yang masih ingat barangkali yang discounted begitu, nanti kan ada beberapa tahapan di masa depan, terus kita buat timeline gitu kan, nanti kita tarik mundur semuanya ke present value gitu. Ya di konteks discounted future nanti kita perlu memproyeksikan itu di masa mendatang. Kira-kira pendapatannya seperti apa sih? Terus dengan diskon factor berapa hari ini? Ya, itu konsep discounted. Nah, yang capitalize ini jauh lebih sederhana, cuman pun sesuai dengan ini ya, trade-off-nya adalah sederhana, tentu ada beberapa yang dikorbankan. Ya, jadi ini untuk intermezzo awal. Ketika kita ngomong lebih sederhana, pasti ada beberapa yang dikorbankan. Dalam artian, bukan berarti ketika lebih sederhana itu lebih baik, enggak. Cuma di konteks ini ya, di konteks ini saya bilang di konteks ini ya, bukan di konteks yang lain loh. Ini ada ngomong tentang gaya hidup, enggak. Saya bilang di konteks ini tok loh ya. Lebih sederhana di konteks ini kan berarti lebih baik. Tapi pun juga berarti tidak ada baiknya juga. Nanti ada keunggulannya juga. Kenapa? Nah, namun yang saya sampaikan kalau kita bandingkan antara capitalized dengan discounted yang kemarin ya, itu konteks di capitalized ini untuk menyederhanakan apa yang sudah kita pelajari di discounted. Sehingga secara konteks dengan ada implikasi dengan adanya konsep sederhana ini tadi, maka pasti akan ada beberapa hal yang dikorbankan dari konsep discounted future economic income model. Nah, sampai situ dulu ya, ditangkap dulu. Jangan dicerna dulu, kalau masih pusing jangan dicerna dulu. Saya pengen bilang konteksnya adalah pertama sederhana, yang kedua pasti ada trade-off. Tuh, dicatat dulu. Dua hal itu. Ya. Nah, dari situ saya nggak bicara banyak di sini ya, saya sudah karena kemarin ini kita masuk ke income approach yang kedua, setelah future economic income method. Nah, ini. Nanti saya juga masih akan kembali ke anu juga ya, ke apa namanya buku gitu. Coba begini, metode kapitalisasi pendapatan digunakan dalam hal entitas yang menjadi objek penilaian memiliki jangka waktu yang tak terhingga. Ini. Dan dianggap sudah berada dalam tahap pertumbuhan yang konstan. Nah, ini saya garis bawahi dulu. Waktu tak terhingga tetap. Bedanya dengan yang discounted, yang capitalized ini, kita ngomong jangka waktu yang tidak terhingga. Artinya bahwa nilai yang kita nanti hasilkan atas suatu objek penilaian, itu kita asumsikan bahwa pendapatan income stream yang diterima, ya, income stream yang diterima, itu akan senantiasa tetap ataupun bertumbuh dengan pertumbuhan yang konstan, tetap atau dengan tahap pertumbuhan yang konstan ya, dan jangka waktu nggak terhingga. Nggak terhingga itu artinya ya selama-lamanya adalah sekian penerimaan income stream yang didapat adalah sekian. Income stream itu kalau kita ngomong kemarin ini XY, ini kemarin numerator, ini denominator, betul? Waktu tak terhingga itu nanti kita ngomong tentang di konteks ya dua-duanya ini di numerator dan denominator. Lalu kita
sehingga pertumbuhan yang konstan itu nanti ini kita ngomong tentang G. G itu juga ada di atas, juga ada di bawah. Jadi bisa mempengaruhi kedua. Ini deh kita di rumus akan kita lihat. Oke, ini dua hal. Terus merupakan penyederhanaan dari metode DCF. Itu sudah saya sampaikan ya. Ini penyederhanaan itu bukan berarti lebih baik. Tentu ada trade-off-nya. Tapi juga bukan berarti bahwa ketika sederhana itu tidak ada yang porsi baiknya gitu. Nanti pasti ada beberapa hal yang menjadi apa trade-off dari ketika sederhana di porsi mana nih meningkat. Gitu. Terus kalau kita bandingkan dengan DCF ya, diskon cash flow yang kemarin kita pelajari. Jadi ada trade-off, ini pasti ada sesuatu yang berkurang, tapi juga ada sesuatu hal yang bisa menjadi efek dampak positifnya. Negatifnya semakin negatif, ada trade-off-nya, dampak positifnya apa? Nah, karena kemudian waktu tak terhingga, maka perlu diasumsikan bahwa arus kas bersihnya konstan atau dengan pertumbuhan yang konstan. Arus kas bersih konstan dengan pertumbuhan yang konstan itu nanti konsepnya berbeda ya. Maksudnya secara aplikasi berbeda. Nanti kita lihat. Jadi kalau arus kas bersih konstan itu nanti X ya. Kalau arus kas pertumbuhan yang konstan itu nanti X1 plus G. Terus ini X1 1 plus G. Ini kita anggap X1 ya, X1 1 plus G, X2 ini kita anggap X2 1 plus G dan seterusnya. Ya, jadi arus kas bersih konstan itu X semuanya. Jadi kita anggap semuanya sama gitu. Kalau pertumbuhan yang konstan tadi saya bilang X kali 1 plus G tambah ini X, ini kita anggap X1 1 plus G, X2 ini kita anggap X2 1 plus G dan seterusnya sampai 1 ini sampai 1. Ini kita ngomong nomor apa? Oke. Nah, terus hanya diperlukan satu proyeksi arus kas bersih karena arus kas bersih periode selanjutnya dianggap sama. Bukan kapitalisasi dengan suatu tingkat diskonto tertentu. Nah, nanti ini kita ngomong tentang denominatornya. Diskonto tertentunya nanti mana? Ada C sama dengan K minus G. Nanti kita lihat di rumusnya. Oke, lagi diterima dulu. Oke. Nah, kita sekarang coba studi. Nah, kita masuk sekarang tentang konteks discounted dengan capitalization rate. Kalau apa sih bedanya discounted sama capitalization rate? Sebelum saya teman-teman coba jawab nih, ada yang masih ingat tentang cap rate-nya di properti nggak? Masih ingat ya? Tentang capitalization rate di properti. Saya ingat nggak? Pernah dengar kan capitalization rate di properti? Pernah, Pak. Nah, itu gimana coba? Terus mana? Seingat saya kalau cap rate di properti itu digunakan untuk mengkonversi income atau pendapatan menjadi nilai properti, Pak. Jadi caranya Caranya income dibagi cap rate.
Nggak enak ya ngomongnya ya. Value sama Cap dengan rate ya. income. Ngomong cap rate itu nggak enak banget ya. Kalau kayak saya juga sering kanu ngono Gusman. Jadi jangan khawatir Gusman. Saya juga gitu kok. Makanya ini saya mau ngomong cap rate itu kadang kepleset tadi cap rate ya kan. Tapi yang semoga teman-teman nangkep lah. Bukan maksudnya ke arah sana apa. Men-cap rate ya. Cap rate. Nah, tadi ya yang disampaikan Gusman benar. Jadi artinya income bersih kan, income bersih yang dihasilkan dari suatu properti dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun ya, setahun. Misalnya ini kamu punya properti, terus kamu punya dikontrakkan begitu, per cap rate-nya berapa, maka ketemu cap. Nah seringkali makanya kalau di properti itu cap rate yang dipakai adalah 3-5%. Tergantung lokasi, tergantung propertinya di mana. Tergantung propertinya seperti apa. Ya. 3-5% sudah tentu baik. Nah makanya kalau kamu ini, kalau di properti ya ini apa namanya seringkali jadi patokan. Tentu dengan mempertimbangkan kondisi sekitar ya. Kondisi sekitar. Cap rate ini walaupun sederhana di sisi yang lain ini kamu kalau misal di konteks properti untuk mengukur kira-kira propertimu ini bisa disewa dengan harga berapa sih? Ya ini aja kita anggap cap rate-nya 3-5%. Kamu nilai beli propertimu misal seharga 500 juta, maka kemudian dikalikan 3%, berapa kira-kira? 15 juta ya. 15 juta sampai 3-5%-nya ini sekitar 25 juta. Nah ini kira-kira harga sewa bersihnya adalah sekitar 15-25 juta itu sudah bagus banget. Di rate ini lah. Tentu dengan mempertimbangkan kondisi di sekitarnya. Ya. Cepat toh. Ini bisa gitu. Inilah kredit. Hal yang sama juga di penilaian usaha juga demikian. Jadi jumlah pembagi yang digunakan untuk mengubah manfaat ekonomi yang diantisipasi dari suatu periode menjadi nilai. Kondisinya adalah bahwa manfaat ekonomi yang diantisipasi dari satu periode menjadi nilai. Kalau di sini adalah konteksnya adalah income sama kayak ini, sama kayak properti, kurang lebih sama. Maka jadi value. Satu periode di sini nih konteksnya. Bedanya dengan discounted apa? Haruskah yang diterima di masa depan bernilai gini yang mencerminkan nilai waktu beri uang dari ketidakpastian atas realisasinya pendapatan ekonomi. Jadi yang sering kali teman-teman mungkin ke distract bahwa discount rate bisa nggak sih sama dengan capitalization rate? Ini kan kalau konteks discount rate itu kan diterima di masa depan. Masa depan itu kan kalau diterjemahkan dari definisi ini, maka kan ada beberapa periode waktu. Income stream di sini sebagai numerator X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Di bawahnya adalah discount rate. Ketika ini ditarik, ini ada komponen discount rate ya, tentu usaha teman-teman sudah tahu semua. Ini kemudian jadi nilai. Kalau di discount rate ini tentu nanti bisa berubah-ubah, gitu. Kan teman-teman bisa buat skenario tuh. Di tahun ini pendapatannya 100.000, tahun kedua bisa 120.000, tahun ketiga turun lagi jadi 110.000.
Ini tahun keempat, karena sudah semakin gatal bisa melonjak jadi 150.000 misalnya. Itu kalian lebih fleksibel. Nah, cuman konteksnya kalau di mana di capitalization rate, maka yang di numerator ini kita anggap manfaat ekonominya jadi satu periode. Jadi ini semua disederhanakan dengan asumsi bahwa X1 ini tadi arus kasnya stabil atau pertumbuhannya stabil. Jadi satu angka aja, satu periode. Yang satunya kita saat ini rata-rata, misalnya rata-rata kita ambil rata-rata. Walaupun tentu kalau kita mengambil rata-rata itu perlu dengan asumsi yang lebih lagi ya. Tadi sini 120 gitu per capita. Nah, itulah beda antara discount rate dengan capitalization rate. Jauh lebih sederhana yang mana? Tentu lebih sederhana yang capitalization rate. Cuman akan lebih presisi yang mana? Tentu lebih presisi yang kalau kita ngomong memberikan asumsinya tadi tanda kutip bisa kita gambarkan sesuai dengan kondisi yang masing-masing tadi, tentu akan lebih presisi yang discount rate. Gitu ya. Nah, saya masuk ke hitung-hitungannya. Nah, ini tadi. Ini kan tadi yang persis yang hitung di properti kan. Jadi income stream per tahunnya berapa? Terus per capitalization itu ketemu value. Nah, sekarang nih, kalau ada yang mau penasaran pengen coba pakai Excel boleh. Sampai sini dulu ya, nanti baru kita masuk. Nah, ini nanti yang di konteks ini kita ngomong tentang arus kas bersihnya stabil, arus kas bersih stabil. Kalau yang bosen terus, ini kita ngomong tentang arus kas dengan pertumbuhan, tingkat pertumbuhan yang stabil. Nah, oke. Sekarang mau kita coba ya. Pak, maaf Pak. Ya. Tadi Iqbal mungkin kurang terdengar Pak. Untuk yang Gordon Growth ini, yang pertumbuhannya stabil Pak. Pertumbuhannya stabil. Pertumbuhannya stabil, betul. Karena ada konteks G-nya di sini. Jadi yang ini yang tadi saya ilustrasikan dengan ini Pak. Yang X1 plus G plus ini kita anggap X1 ya. X1 1 plus G dan seterusnya. Nah, terus kan kalau kita sederhanakan, maka ini jadi nanti kita coba simulasikan. Benar nggak sih teorinya ini? Gitu ya. Ini jadi sebenarnya X1 plus G. Ini di bawahnya apa namanya? Pakai rumusnya yang discounted itu. Discounted bawahnya apa kalau di bawahnya discounted? 1 plus K ya. 1 ini sama nggak sih hasilnya dengan X1 plus G K minus G. Kita coba ya. Kita coba di sini nih, yang paling gampang di konteks saya mau ke ini jadi kita mau mencoba coba dulu. Sorry ya kalau ada background. Nah, saya lagi di sekitar saya.
Bentar, nanti kita coba simulasikan. Nah, yang ini. Ada yang mau nyoba nggak simulasi di sini pakai Excel ya? Kelihatan nggak ini? Saya lebarin nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Pakai Excel boleh. Jadi Anda coba simulasikan perhitungan ini gitu. Ya. Pakai pendekatan capitalize sama pakai pendekatan discounted. Tapi discounted tentu dengan time frame yang amat lebar. Lebar. Kita lihat nih, apakah pada akhirnya hasilnya sama $50 per set. Ini kan soalnya kan bilang ini kita masuk ke konteks yang mana arus kasnya stabil ya. Jadi kan ini arus kas stabil itu kita artikan bahwa kita ngomong di sini ini. Di sini simplest example of this is a non-callable preferred stock. Jadi kita asumsikan bahwa ada preferred stock, ya. Dalam preferred itu kan asumsinya adalah memiliki dividen yang stabil tiap tahunnya, gitu kan? Nah terus ini theoretically kan preferred stock itu dividennya stabil. Tapi saya kemarin ini kalau kita ngomong di pemilihan usaha, saya pengen bilangnya nggak gitu. Saya pengen bilangnya kita perlu melihat di ADART-nya pendirian perusahaan. Karena saya pernah nemuin itu common stock yang ternyata pun pada akhirnya memiliki tipikal yang berbeda dengan common stock yang biasanya. Kalau ada common stock yang kamu cuma ngehold satu stok doang, itu kamu punya suara yang bisa 100 kali lipat dari suara common stock yang lain. Nah, saya analogikan misalnya di preferred stock ya tergantung nih nanti preferred stocknya seperti apa gitu. Jadi kembali ke ADR. Cuman defaultnya adalah preferred stock itu base dividen secara stabil, fixed dividend. Berapa fixed dividennya? $5. Kemudian rate of return yang dalam hal ini kita bisa artikan sebagai capitalization rate. Cap rate-nya adalah 10%. Nah, terus pertanyaannya sekarang adalah kita coba pakai pendekatan capitalize dan pakai pendekatan discounted. Hasilnya akan sama nggak nih ke $50 per set? Pakai Excel deh, ini biar ketahuan. Kalau ada yang sudah, silakan nanti ini ya present atau apapun info ke saya, silakan dibuka Excel-nya, share ini boleh. Silakan, seperti simulasikan. Yang capitalize rumusnya pakai ini aja nih di Excel. Ini kan capitalize. Yang discounted kamu bikin time frame tahun pertama, kedua dan seterusnya sampai tak terhingga. Kamu bikin pakai 100 tahun juga boleh. Mau N-nya 200 tahun juga silakan. Mau N-nya 50 juga silakan. Mau N-nya 80 juga silakan. Nanti kan ketahuan nih, kawan-kawan.
Izin bertanya, Pak. Oh, Ya, untuk silakan. growth-nya itu gimana, Pak? Di sini Ini belum ada growth-nya. Kan kita asumsikan di preferred stock itu kan penerimaan kita stabil ya. Jadi growth itu kita ngomong growth ketika memang income stream yang kita dapatkan itu bertumbuh setiap tahunnya dengan stabil. Misal kenaikannya 10% setiap tahunnya. Nah, dalam konteks soal ini kita masih belum nih. Kita masih ngomong tentang yang arus kasnya stabil. Tadi yang tanpa bertumbuh tadi loh. Kemudian bisa ditahu nggak? Kan ada dua nih kalau kita ngomong tentang capitalization rate. Arus kasnya stabil, yang kedua adalah arus kas dengan tingkat pertumbuhan stabil. Nah, di konteks ini kita baru ngomong tentang arus kas stabil dulu nih. Yang mana adalah setiap tahunnya kita menerima $5, terus selama-lamanya $5, terus nggak bertumbuh sama sekali. Kan kita ngomong tentang preferred stock ya. Gitu ya, ya. Oh, baik, Pak. Berarti capitalization rate-nya itu sama dengan required of return-nya, Pak? Iya, betul. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang udah ketemu belum? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, Tadi silakan. kan kita disuruh itu kan, Pak. Apa? Pakai rumus. Dicoba hitung ulang pakai rumus discount rate sama cap rate ya, Pak. Nah, tapi bukannya sama gimana? Saya Iya, bingung. makanya. Iya. Oke, sebentar. Berarti ada yang sudah nangkap nggak? Ada yang sudah coba simulasikan di Excel nggak? Belum saya tunjukin yang penyelesaian. Coba di share aja, nggak apa-apa.
Nah, bukannya sama aja, benar. Mutia tadi putihnya sama aja, cuman caranya berbeda nih. Mutia. Cara memahamkannya berbeda. Yang pertama, ini kan gini, kita kan apa namanya dividennya $5 ya ini ya. Terus kemudian dengan required rate of return-nya adalah 10%, benar kan? Maka caranya adalah yang paling sederhana itu dengan cara E per K ya ini. Maka sama dengan B1 per B2. Betul? Ini dengan cara capitalization rate. Ini kelihatan ya teman-teman ya? Terlihat, Pak. Betul? Nah, terus sekarang nih kita mau buktikan, tadi saya bilang, dengan cara pengerjaan yang discount rate. Discount rate itu kan kita asumsikan bahwa setiap tahun apa namanya? Setiap tahun ada income stream yang masuk ya. Nah, ini kan kita mau buktikan nih tak terhingganya itu seberapa lama sih tak terhingganya. Kan di konteks ini kan tadi capitalism rate kita ngomong tentang $5 ini masuk setiap tahun sampai tak terhingga, benar kan? Terus dengan capitalism rate 10%. Nah, kalau yang di sini pekerjaannya adalah $5 masuk selama periode tertentu. Selama periode tertentu, oke. Terus dengan discount rate sebesar 10%. Nah, ini kita anggap sebagai discount rate. Itu kan ya, sebelumnya ya. Maka kalau kita hanya 1 tahun tok, 1 tahun tok ya, 1 tahun tok, itu present value-nya berapa? 4,55 dan seterusnya. Baru 10 tahun nih. Ini kalau di present value kan total. Ini saya pakai rumusnya ini, pakai rumus present value. PV per apa itu? PV per apa namanya rate, kemudian A6 berapa? A6 itu tahun, periode tahun berapa? TMT-nya 0. TMT itu ini apa namanya? Tambahan income per tahun di tahun tersebut ya. Kemudian future value-nya adalah ini 5%. Itu satu. Maka tahun pertama $5 itu, nanti teman-teman mungkin ada yang pendekatannya beda dengan saya nih. Nggak apa-apa, yang pakai rumus bukan pakai PV ini ya. Jadi teman-teman breakdown sendiri. Jadi di pembilangnya $5, penyebutnya nanti ngitung apa namanya faktor present value-nya berapa, kemudian dibagi langsung gitu. Itu juga bisa. Maka kemudian kalau kita baru 10 tahun dari pendapatan stabil $5 tadi, itu masih 30,72 kalau kita present value kan. Gitu. Masih 30,72. Sampai tahun ke-30 masih 47,13. Jadi tahun berapa? Ini mulai dari tahun ke-50, tahun ke-60 49,84. Tahun 80 49,97, sekian. Ini di tahun ke-80 itu di present value-kannya udah $5 itu di present value-kan untuk tahun ke-80 itu udah 0,0 sekian tuh. Dengan diskon faktor tadi 10% tadi. Ini hasilnya kurang gitu. 0,024. Saya bikin sampai 200 sekian. Ya, 80 tahun ke 100 baru nih 50,9. Ini pun harusnya pembulatan 49,99 sekian kan. Tahun ke 100. Nah, poin saya adalah di sini kita pengen buktikan yang tadi benar mutu ya tadi, bukannya sama aja Pak. Ini harus sama aja sebenarnya.
Kemudian kita ingin membuktikan bahwa jangka waktu tak terhingga itu mendekati ke angka $50 sesuai dengan tadi yang sudah kita kerjakan dengan ini ya, dengan rumusnya capitalization rate ya. Ini sebenarnya kalau kita kerjakan dengan pakai pendekatan discount rate, itu di tahun keberapa sih yang mulai mendekati angka 50? Ini 50. Ini kan yang pekerjaannya di sini kan kita pakai mengerjakan dengan cara discount rate. Nah, ternyata sampai tahun ke-200 pun akhirnya ya nggak bisa melebihi angka 50 ini. Ini tahun ke-200 mau dicoba di ini lagi 2020 berapa? Artinya tadi bahwa sampai dengan saat ini kita bisa membuktikan bahwa dengan pendekatan yang discount rate pun selama tadi dengan asumsinya adalah tak terhingga tadi ya, dengan time frame yang tak terhingga, tak terbatas, itu maka ya ternyata konsisten. Ternyata konsisten bahwa 50 hasilnya adalah 50. Ini kan tadi yang ini dengan rumus sederhana ya, $5 per 10%. Kalau ini dengan rumus yang ini discounted. Ada yang masih bingung nggak yang pakai rumus discounted ini terutama? Mutia ada nangkap belum? Sama Mutia benar. Bukannya sama aja, ya. Sama aja ya, Mutia sama kan berarti. Ya justru itu yang pengen kita buktikan. Di posisi sekarang kita ingin buktikan ini. Artinya samanya itu adalah kalau pakai diskon pendekatan diskon faktor itu sama nggak sih? Terus tak terhingganya itu berapa lama sih kan gitu kan? Yang sekiranya mendekati, oh ternyata tak terhingganya benar sih, tak terhingganya benar-benar tak terhingga nih. Yang mana mendekati angka 200 tahun pun sampai 200 tahun ini 49,99999 tahun. Ya toh. Artinya mendekati 50, jadi nggak bisa lebih dari 50. Ada yang sudah sampai di sini nggak? Ini kita mau elaborate lebih nih. Jadi kita mau buktikan bahwa sebenarnya konsep diskon faktor dengan konsep capitalization rate itu sebenarnya adalah tanda kutip sama, gitu ya. Tapi dengan catatan bahwa kalau yang capitalization rate ini kita pakai pendekatan yang jauh lebih disederhanakan, yang kita menganggap bahwa 5% itu $5 itu merupakan sampai dengan tak terhingga tadi. Nah, terus di diskon faktor ini pendekatannya adalah kita pengen membuktikan nih kira-kira angka tak terhingga itu sampai berapa. Nah, jadi kita buktikan bahwa sampai kapanpun angka tak terhingganya itu ya tidak bisa lebih dari 50. Ini 49,99 tadi. Ini sampai tahun ke-200. Sampai 300 mau nyoba, monggo boleh. Ada yang punya Excel-nya nggak? Kalian bisa nangkep nggak? Ini penjelasan dengan penjelasan Excel ini. Bisa, Pak. Semoga bisa ditangkap. Ini tadi justru kita pengen buktikan bahwa benar nggak sih sebenarnya capitalization itu menyederhanakan tadi. Tak terhingganya, benar nggak sih tak terhingganya itu? Tak terhingganya berapa lama sih? Kan gitu loh. Nah, kita coba elaborate more nih di konteksnya. Nangkep ya? Ada yang mau mau menunjukkan Excel-nya nggak? Barangkali ada yang sudah nemu. Feel free aja, nggak apa-apa. Kan kita nggak nyari sumber salah nih. Barangkali ada yang masih bingung. Pak, saya masih bingung Excel di sini gimana nih yang tidak atau yang apa. Coba, siapa? Gusman udah nemu nggak, Gusman? Di Excel-nya. Saya baru sampai present value ke 5 tahun, Pak. Baru 5 tahun? Iya. Oh ini, kamu caranya gini, man, biar cepat ya. Oh ya wis tak demokan lah ini. Kawan-kawan mudah loh sebenarnya ini. Kita hapus ya. Ini tahun 2, 3. Sorry, maksudnya teman-teman harus kuasai Excel itu. Ya walaupun saya nggak kuasai banget sih sebenarnya juga. Cuman maksudnya setidaknya perlu teman-teman mempelajari lebih lanjut. Jadi kita buat sampai 200 ya. 200-an, oke.
Nah, ini yang sebenarnya krusial itu bagaimana kemudian teman-teman menentukan rumus awal nih. Terus ada tanda dolar nih, tanda dolar. Ini semoga teman-teman sudah paham nih tanda dolar. Nanti silakan coba di elaborate lebih itu. Apa sih maksud tanda dolar ini? Nah, ini ada tanda dolar ini. Jadi kita formulanya ini ngunci di B2 apa? Oh, nih intergrade-nya sudah kita kunci. Yang berubah adalah ini, year share nanti ngikuti ini. Karena nggak dikunci ya. 0 ya otomatis 0 terus ini dolar juga B1 tadi apa? B1 ini. Nah, ini dikunci juga di rate 5 dolar. Udah, ini tinggal tarik aja. Oh, otomatis ya. Dan ini membuktikan. Kalau baru di 5 tahun ketemunya berapa, Usman? Sudah bisa mendekati 50 belum? Belum, Pak, masih jauh. Bisa, Kalau ya? sampai 5 tahun itu present value-nya baru 31, sekian. Ya. Oh, 31, 18 kok. Ya nggak? 19 bukan? Punya saya itu di tahun pertama itu di present value kan Pak 45,45 dolar. 4,55 nih. Kan dividennya 5 dolar. Iya. 4,55 atau 45,45. Oh ya, saya salahnya di ini. Yang present value Kan? itu yang nilai value-nya, Pak. Benar. Yang 50 itu. Yang 50-nya loh. Yang 5 jadinya, Pak. Yes, 5. Kenapa diambil kok yang 5? Jadi kan kita pengen membuktikan nih kira-kira berapa lama sih tadi? Berapa lama time frame tak terhingga itu sampai berapa lama sih yang mendekati angka 50? Ini di pendekatan ini kita akan berikan kesan. Kan ini konsepnya gini toh. Oke. Masih ada yang harus muka sudah. Yes. Ini aja. Ini saat yang tahun pertama ya. Tahun pertama saya tahun kelima nih. Ini yang Kusman tadi, semoga jadi nggak bingung. Jadi kita anggap ini X ya, 5 ini X. Ini Y. Ini kan nanti rumusnya X 1 plus K. Betul. Plus K2 terus X1 plus K3 X1 plus K4 X1 plus K5 mirip ini kan ya. Di rumusnya itu saya terus terang jarang pakai rumus ini. Kenapa saya udah pakai fungsi itu loh, div ini. Jadi sorry nih, saya sering apa ke luar lawe rumus. Itu plus K. Ini angka. Nah, sama kan?
regular F4 ya. Ini kita pakai cara yang manual. Nah, sama kan 4,55, 4,13, 3,76, 3,42, 3,1 sama toh. Ini pakai rumus yang ini tadi. Gitu. Ada yang masih bingung nggak ini tentang konsep ini? Ini konsep sebenarnya untuk tadi sekali lagi membuktikan bahwa capitalization rate itu sama discount rate sebenarnya sama saja, kata Mutia tadi sama saja sebenarnya. Cuman ada konteks penyederhanaan itu di sini. Karena kita anggap bahwa nanti itu yang di X ya, di numerator ini kita harus bisa membuat asumsi bahwa sepanjang periode kekal itu arus kasnya sama terus, X kan tadi 5 dolar terus, atau pertumbuhannya stabil, tingkat pertumbuhannya sama. Jadi ini X plus G, ini X plus ini X1 plus G, X1 1 plus G, X2 1 plus G, dan seterusnya. Oke, habis itu yang masih bingung nggak? Pak, izin bertanya, ya. Pak. Mungkin tadi gue terlewat, Pak, yang sub frame itu, yang capital frame itu apa ya, Pak? Yang mana? Yang 100, Pak. Oke, saya coba minta, saya hapus dulu nih. Hapus ini. Yang mana, Bal? Sorry. Bilang lagi. Yang 100, Pak. Yang cup frame 100. Itu tuh apa ya, Pak? Oh, ini sorry. Ini saya enggak. Belum saya masuk sini. Ini abaikan saja yang ini. Ya, Pak. Siap. Ini abaikan. Sorry. Nah, ini. Yang kuning abaikan ya. Ini beda juga nih cara ini. Ini hasilnya sama. Yang sini hasilnya sama ini. Tapi pendekatannya beda. Gitu. Oke, clear. Saya tak lanjut nih. Nah, saya kembali lagi ke buku. Di poin ini, kita tadi sudah bisa buktikan nih, bahwa ternyata pendekatan yang capitalization rate dengan pendekatan discount rate itu ketika pada akhirnya dengan asumsi periodenya tak terbatas, discount rate-nya stabil, terus kemudian angka arus kas bersihnya yang di atas itu juga relatif stabil, ataupun tingkat pertumbuhannya stabil, itu nanti menghasilkan present value yang relatif sama. Walaupun tadi ya, kalau dengan discount rate tadi, baru ketika kita mendekati yang 49, sekian ya, itu kan sudah di tahun ke-50-an tuh. Tapi kan itu tidak menyalahi konsep capitalization rate, karena capitalization rate kan bilang bahwa periode kekal. Maka baru di tahun 50, baru di tahun 100, dan seterusnya tadi mulai mendekati ke arah 50 dolar. Dengan nilai 50 dolar per share. Oke. Ini kalau mau teman-teman eksekusi lagi, ini bisa nih. Jadi tadi yang si Mutia juga sampaikan, bilang kan, Pak ini tadi, berarti kalau yang 5 dolar tadi belum ada growth-nya. Belum ada growth-nya. Karena di sini kita bilang bahwa setiap tahun kita bakal dapat 5 dolar.
Artinya arus kas per tahunnya sama, stabil. Gitu. Nah, kalau yang di sini, yang kita di constant growth model, kita pengen bilang bahwa akan ada di mana ada terdapat growth rate yang relatif stabil. Ini yang paling kelihatan di Gordon growth model. Jadi di sini, ini yang beda di sini loh. Ini kalau teman-teman lihat, Gordon growth sama ini sebenarnya sama. Benar Juli di sini. Pidana Gordon growth dengan apa? Constant growth ini. Nilainya adalah di sini adalah E1C. E1 itu merupakan E0 sorry. 1 plus G. E sama dengan K minus G. Jadi diingat di sini. Ini E1 loh ya kalau di apa? Constant growth model. E1. Artinya kalau misalnya tahun ini rencana penghasilan rencana pendapatan arus kas yang masuk adalah 100.000 dengan asumsi pertumbuhan 10% per tahun, maka PV yang didapat oleh perusahaan tersebut adalah berapa? Value dari perusahaan tersebut berapa? E1-nya berarti yang mana? Berarti ya 100.000. E0-nya kan 100.000 nih. Growth-nya adalah 10%. Maka E1-nya berapa? 100.000 kali 1 plus 10% yang kedua 110. Capitalization rate adalah K plus K minus B. Kayaknya kan tadi belum ditentukan yang di soal saya. Nah, artinya adalah ini E1, jadi arus kas di tahun setelahnya. Arus kas tahun setelahnya. Itu di constant growth. Ya, dikatakannya di E1. Ini hati-hati di sini E1. Terus tadi saya bilang sama Gordon growth sama nih sebetulnya konsepnya. Nih, samanya di mana nih? Samanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tak dan teman-teman nanti dulu. Constant growth itu kan ini, kalau saya pakai hijau kurang jelas ya, saya pakai merah aja ya, tanpa bermaksud ini. Growth. Isi sama dengan E0 1 plus G K minus G. E1 tadi apa? E0 1 plus G kan? Jadi konsepnya sama. Jadi yang perlu kita identifikasi adalah bagaimana kemudian pendapatan di tahun setelahnya. Jadi pendapatan di tahun pertama dan kemudian tahun pertama itu kita asumsikan menjadi pendapatan di tahun-tahun berikutnya sampai periode kekal.
kalau kita ngomong constant growth. Jadi ini konsepnya adalah tadi yang apa namanya, setiap tahun itu growth-nya stabil. Growth dari apa namanya, growth dari arus kas yang masuk itu relatif stabil. Sampai sini ada yang masuk semua. Jadi yang tadi yang kita masuk ke konteks growth yang stabil. Kalau yang tadi yang $5 tadi kan itu apa namanya, pendapatannya stabil. Kalau ini yang sekarang growth-nya stabil, konstan growth-nya. Sampai sini nangkap? Mau disimulasikan juga nggak? Pakai pendekatan yang tadi tuh, yang $5 tadi. Mau nggak? Coba deh nanti teman-teman coba. Kan udah tahu nih tadi pendekatannya tuh yang $5 tadi. Nah, coba sekarang sama nggak sih pendekatan golden growth ini kalau kita selesaikan pakai discounted model? Terus angka apa namanya, angka tadi tak terhingganya itu sampai berapa tahun? Kita pakai yang ini aja ya, pakai soal yang ini. Jadi ini soalnya gini bunyinya. Ini berarti economic estimate from year economic income. Jadi soalnya kan begini. Stock for which we have an economic income estimate for year immediately follow. Jadi $10 ini kita ekspektasi dari harga ekspektasi dari atau proyeksi dari pendapatan dari sebuah stok, bisa jadi ini dari dividen ataupun capital gain, gitu. Yang tahun depan diasumsikan adalah $10. Ya. Next year expected economic income. Jadi kan ini economic income itu nanti bisa kita artikan sebagai capital gain sama dividen. Capital gain tahu ya? Apa capital gain apa? Apa capital gain apa? Ayo. Keuntungan yang dari harga saham itu bukan sih Pak? Oke, Yang good. dijual lebih tinggi. Yes, dijual lebih tinggi. Itu capital gain. Kita beli $10, terus dijual $12, maka ada capital gain $2. Ya. Nah, kita asumsikan bahwa $10 ini merupakan gabungan antara capital gain dengan dividen yang kita dapat di tahun depan. Dan next year expected economic income $10. Gitu. Ini kan kita ngomong tentang common stock ya, saham biasa. Terus dengan required total of rate of return gitu, 15%, terus growth-nya 5%, artinya diasumsikan di tahun-tahun berikutnya 5% ini bilang gini ceritanya dengan growth itu. Diasumsikan di tahun-tahun setelahnya ya, setelah tahun depan, jadi E1, E2, E3, E4, E5 dan seterusnya sampai terhingga itu $10 ini bertumbuh setiap tahunnya 5%. Oke, nanti kalau di ini mungkin pemahaman ini mungkin nggak bermasalah kalau kita langsung selesaikan pakai apa namanya capitalize. Yang artinya tinggal masukin rumus E1 K minus G kan, kalau capitalize kan gitu. Cuma nanti ini perlu dipahamkan ketika kita menyelesaikan pakai pendekatan discounted. Gitu. Jadi discountednya K, terus growth rate-nya 5%. Nah, kira-kira nanti ketemunya stabilnya itu di tahun keberapa sih
mendekati ke $100. Coba diselesaikan ya.
Udah belum, teman-teman? Nih, saya udah coba selesaikan. Dan sama, ternyata sama. Tapi sama mendekati di tahun ke 100. Angka 60. Jadi kan gini, ini lihat di formula 10/4 ya. Formula 10/4 itu yang kita coba simulasikan di sini. Formula 10/5 itu yang kita coba simulasikan yang di atas, yang kuning pakai capitalized future economic income method. Dengan soal yang ini $10, 15%, growth-nya 5%. Ingat, yang perlu kita lihat adalah ini merupakan di tahun pertama. Tahun pertama kira-kira income-nya berapa? Maka $10 kan. Maka ini di sini kita asumsikan dengan $10, terus kemudian bedanya ini yang di sini kita melihat denominatornya hanya pakai K-nya saja ya, pakai yang distorted. Growth-nya pengaruhnya di mana? Pengaruhnya kan di sini, di numeratornya. Dan ini E1, ini kan nanti kalau dipanjangin kan rumusnya jadi yang kayak tadi saya sampaikan. Ini kalau dipanjangkan rumusnya jadi E1, 1 plus K1 tambah E2. Ini kita anggap E1 ke E2, semoga dipahami ya. Ini E2 itu kan sama dengan E1 1 plus G kan. Ini kita anggap E2, maka ini E3 sama dengan G. Ini bukan plus, ini kali. Bawahnya 1 plus K per 2, 1 plus K per 3, dan seterusnya. Kalau dipanjangin. Nah, kita pengen tahu nih, apakah rumus ini sama dengan rumus ini, atau kira-kira samanya ketika pada akhirnya periode kekal itu berapa? Nah, kita oleh karena itu kita bunyikan gini nih. Di tahun pertama earning-nya adalah $10, pertumbuhan 5%, maka tahun kedua 10,5. 10,5 pertumbuhan 5% lagi 11,025 dan seterusnya. Benar nggak? Ya, sampai seterusnya nih. Sampai tahun ke berapa? Jadi pertumbuhan ini kita ngomong yang kalau di lajur B ini kita ngomong tentang numerator ya. Ini numerator. Ini B. Ini kita ngomong tentang numerator. Hingga E70 berapa? E70 di atas ini. E70 sama dengan 289,75. Benar nggak? Ada yang sama nggak sama kayaknya saya? E50, E60 berapa? 117. Dia. Nah, terus saya nggak ngitung yang bawah. Tapi saya langsung pakai rumus. Ini bisa sih tadi pakai rumus yang ini juga nggak masalah. Mau teman-teman nanti pakai pendekatan yang dibuat rumus ini boleh saja, nggak masalah. Tapi saya pakai rumus saja, pakai yang PV ini. PV T2 T2.
Ini K, discounted ya, discounted operatornya ya, 15%, 8, ini tahunnya, tahun pertama, 0, saya kasih tanda minus, 10, ini nggak saya kasih dolar, kenapa? Biar saya ngikut ke bawah. Nah, saya kasih dolar yang 15% doang. Oke, kamu 8,7, terusnya tarik ke bawah. Sama nggak? Sama, tapi baru mendekati di tahun ke ya 99 di tahun berapa nih? Berapa? Ini berarti tahun ke 50-an ke atas baru mendekati 199, gitu ya. Nangkep nggak? Ini konsepnya sama kayak yang tadi, kayak yang di sheet ini tadi. Ini konsepnya adalah pendapatan income stream-nya adalah tetap sepanjang tahun sampai tahun kekal. Kalau yang ini adalah income stream-nya bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan tetap sampai periode kekal. Jadi di konteks ini kita sebenarnya hanya pengen membuktikan saja. Kalau nanti di ujian teman-teman tinggal ngapalin yang ini terus. Di konteks ini kita pengen membuktikan bahwa ini sama nggak sih ini sama bawahnya ini konsepnya sama. Dengan asumsi tadi periode kekal pertumbuhannya tetap. Kekalnya tadi pertanyaannya kekalnya sampai berapa tahun sih sebenarnya baru bisa mendekati 100. Kan ketemunya 100 nih. Kita baru mendekati tahun 90. Bisa nggak melebihi 100? Kita coba ya. Saya buat sampai tahun ke 200. Jadi nanti yang laptopnya ini agak berat nih kalau kamu mulai ngitungnya agak banyak. Ini 100 juga. Tapi ada kemana nggak? Udah 100. Oh, enggak, ding. 99,99. Jadi tetap nggak bisa lebih dari 100. Itu 99,99. Ini padahal template-nya ada 200. Ada yang ini simulasinya mau nge-share? Ada yang mau nge-share simulasinya nggak? Hasil simulasinya? Sampai cuman Pak saya baru sampai ke tahun ke-10 nggak apa-apa. Yang penting teman menangkap lah. Kita pengen buktikan oh ini sama sebenarnya konsep discount sama capitalized. Gitu. Anda mau ini yang penting ngerti konsep discounted ke capitalized nggak masalah. Anda lupa rumus di capitalized menurut saya nggak masalah. Anda bisa selesaikan pakai discounted. Selama kamu punya Excel ya. Kalau kamu punya Excel, insya Allah nggak masalah. Ya benar diingat-ingat. Kira-kira sampai ke tahun ke-100 lah biar main aman ke 100. Oke, ada yang masih bingung nggak di sini? Ada yang masih bingung? Pak. Sama ini ya. Apa? Memastikan Pak. Ya, mau ngomong ya, Pak. Berarti income-nya itu sama dan asumsi kenaikan growth-nya itu sama. Discount rate dan capitalization rate cenderung sama ya, Pak? Sorry, saya tadi agak putus-putus. Cuman saya nangkap sebagian besar. Saya izin klarifikasi ya. Tadi Novita menyampaikan berarti growth-nya sama, capitalization rate-nya juga sama. Itu bukan? Itu toh? Iya, Pak. Asumsinya growth-nya sama ya, Pak? Yes, growth-nya sama. Betul. Growth-nya sama. Jadi growth sampai ke periode kekal itu sama. Growth sampai periode kekal itu sama. Capitalization rate-nya sama kah?
sama juga. Ya karena kan kita K minus G sama kan, kita anggap stabil juga kan. Di mana namanya? Di capitalization rate ini. Capitalization future economic income method. Metode kapitalisasi. Gitu ya. Nah, terus kan sekarang gini pertanyaannya kan. Ini bisa ditangkap ya. Jadi kita udah bisa buktikan ya bahwa ternyata arus kas bersih yang stabil dengan growth yang stabil sampai periode kekal dengan asumsi discount rate dan growth-nya tetap, maka itu menghasilkan nilai yang sama antara discount rate maupun antara discount rate method dengan capitalization method. Oke, kesimpulan kita dari simulasi ini itu kurang lebih. Panjang ya, padahal kesimpulannya cuma sederhana itulah. Ini penjelasannya kan panjang banget. Kita coba buktikan. Jadi saya harap teman-teman, kenapa toh saya beleberkan gini ya, bahasanya beleberkan. Dan teman-teman itu paling lihat ada trigger. Jadi saya tuh pengen gini loh teman-teman, baca rumus ini jangan cuma saklek apa oke beres gitu. Saya pengen tuh teman-teman membuktikan ini kan can be simplified. Harusnya kan ini harusnya sama nih. Gitu. Jadi saya pengen nggak mencoba men-trigger teman-teman, jangan cuma sekedar menerapkan rumus gitu. Ini kalau dilebarkan gimana sih sebenarnya? Kok bisa sama sih ini sama bawahnya? Nah, kita coba simulasikan, ternyata sama. Ya walaupun ini ya sama kan udah jelas Pak di atas sudah dijelasin ini sama. Tapi kan ada saya harap teman-teman mengerti nih dalam berpikirnya kok rumus ini bisa dipersamakan dengan yang di bawah. Gitu ya. Nah, terus pertanyaan saya kan jadi yang jadi challenge adalah tadi kita ngomong tentang keunggulan dari capitalization rate apa dengan discount rate apa sih bedanya? Lawang sama-sama ada kok. Ingat bahwa di capitalization rate itu kita sederhana bahwa challenge-nya kalau kita pakai capitalization rate adalah ya ini bagaimana kita bisa membuat asumsi E1 jadi earning di tahun mendatang bisa kita asumsikan bahwa ini merupakan earning sampai periode kekal. Itu satu challenge-nya. Argumenmu apa? Yang kedua, kalau K ini kan relatif sama ya, sama kayak apa namanya? Discount rate. Jadi challenge-nya kurang lebih sama. Tapi kemudian yang menjadi ini juga growth-nya nih, argumen tentang growth ini. Apa yang menyebabkan, apa asumsimu yang bisa memperkuat argumen bahwa earning di periode kekal ini bisa bertumbuh secara konstan? Gitu ya. Jadi sekali lagi, earning di periode kekal ini kok bisa bertumbuh secara konstan, argumenmu apa? Nah ini artinya saya mau bilang, kalau di soal kan teman-teman relatif ya ada ditentukan ini E1 10, K-nya 15, G-nya 5. Tapi kan ini belum bunyi kan. Nanti saya bilang ini di konteks prakteknya nanti. Bahwa ini kan tadi disederhanakan, bagaimana kemudian kamu bisa menyusun argumen, earning ini kok bisa stabil sampai dengan tak terhingga. Terus growth rate-mu kok bisa kamu asumsikan terus-menerus 5%. Ini kan terus 5%. Kamu punya dasar apa kamu? Inilah kemudian yang menjadi challenge utama terkait metode kapitalisasi ini. Di mana kamu harus bisa memberikan argumen kenapa kok nanti kita ngomong tentang praktek ya. Kita ngomong tentang praktek, bukan kita ngomong tentang penyelesaian di soal. Kalau di soal kan nanti insya Allah sudah diketahui nih. Tapi ketika praktek, bagaimana kamu bisa memberikan argumen bahwa ini bisa sampai dengan tak terhingga kamu bisa mengasumsikan earningnya ini tetap, pertumbuhannya tetap, atau earningnya tetap kalau yang kita ngomong tentang kasus yang tadi ya sebelumnya yang 5 dolar tadi. Itu kenapa? Growth-nya kok bisa tetap? Kenapa? Itu yang harus kalian jawab. Ketika nanti kalian menggunakan kapitalisasi untuk mengerjakan penilaian kalian. Sampai sini clear. Saya coba pertajam di sini ya, di mana? Di buku. Di buku itu halaman sorry.
Begitu halaman. Saya udah di PDF ya, masih di PDF ya? Masih Pak di PDF. Ya, nah ini. When to use discounting versus capitalization method. Ini di sini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata tetap ada beberapa kekurangan dari kapitalisasi, metode kapitalisasi. Stable or evenly growing economic income flow. Ini the economic income flow ya. Kalau sama-sama stabil dan bisa kita prediksikan gitu ya, maka kemudian discounted sama kapitalisasi sama, insya hasilnya sama. Predictable but uneven changes. If there are reason to believe that the changes will be significant but predictable, even though uneven, the discounted income model should produce a more accurate valuation. Nah, ini kan tetap ini discounted ya. Short or intermediate term super growth. Ini berarti discounted economic income should produce more accurate valuation. Discounted lagi. Changes that are erratic and unpredictable as to timing. Ini benar-benar perubahannya dinamik sekali. Kita nggak bisa prediksikan sama sekali gitu. Maka mau discounted maupun capitalized ini produce more accurate. Gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi saya bilang, nah terus keunggulannya kapitalisasi apa? Ini kalau kita ngomong di sini rata-rata discounted. Apa, teman-teman? Menurutku dia menurutmu. Saya akan menurut rumus ini, pakai yang berikut lah saya. Apa menurut kalian? Kalau semakin sederhana itu menurut kalian keunggulannya apa? Lebih mudah, lebih cepat, Pak. Lebih mudah, lebih cepat. Walaupun akurasinya nggak lebih baik dari discounted ya. Saya mau bilang bilang konteksnya adalah kalau kita ngomong flash valuation, saya mungkin membahasakan flash valuation. Flash valuation itu gimana? Yang cepat. Jadi kamu datang, kamu ngobrol sama yang punya bisnis, kamu pulang dapat kira-kira bayangan nilai. Itu flash valuation. Contohnya kamu datang ke UMKM nih, ke warteg, terus kamu ngobrol sama yang punya warteg, Pak, pendapatan bersihnya tahun berapa Pak? Kira-kira. Terus pertumbuhan kalau tahun ini dapat berapa, tahun depan kira-kira dapat berapa, atau tahun lalu dapat berapa, tahun ini kira-kira dapat berapa Pak? Ya, kan kamu sudah dapat growth-nya tuh kira-kira. Gitu. Pertumbuhan dapat growth, terus dapat juga bersih, pendapatan bersih. Maka ini yang jadi challenge adalah menentukan capitalization rate-nya. Nah, ini kan kamu harus benchmark nih ke tempat yang lain-lain nih. Kira-kira capitalization rate berapa? Kita anggap ketemu 3-5% atau di bisnis di mana? Warteg itu misal 3-5%. Ya wis. Ketemu income tahun depan per capitalization rate, ketemu balik. Nah, ketemu kita. Tapi itu flash valuation. Artinya akurat nggak? Nggak akurat. Bisa jadi nggak akurat. Tapi setidaknya itu cepat. Kamu bisa dapat gambaran cepatmu untuk terkait bisnis ini berapa sih? Ya wis pakai capitalization rate ini. Itu paling cepat. Tapi akurat nggak? Akurasinya tidak lebih baik dibandingkan yang discount rate. Itu kalau ngomong tentang akurasi ya tadi. Ya maksudnya kita masih perlu lebih penjabaran lebih detail. Sering nggak ini dipakai untuk di laporan penilaian? Jarang. Karena akurasinya tidak masuk. Kalau laporan penilaian kan cenderung lebih lebih komprehensif ya. Nah, karena ini kalau menurut saya yang capitalization rate ini, capitalization method ini sangat jarang ditemukan di laporan penilaian. Itu sebagai penutup, semoga bisa ditangkap ya, clear ya, terkait capitalization rate ini. Oke, saya tutup ya. Clear. Ada pertanyaan dulu Kak? Semoga bisa dipahami. Clear, insya Allah. Oke. Nanti teman-teman harus butuh simulasi soalnya. Tadi simulasinya harus dieksekusi secara mandiri gitu, biar dapatlah
gambarannya. Oke, saya coba 2 orang deh. Patrick, tadi yang kamu ingat apa? Yang paling kamu ingat? Itu Pak, kalau dia stabil tuh bisa, pertumbuhannya stabil bisa menggunakan kapitalisasi rate sama discount rate. Tapi kalau dia kadang berubah itu lebih baiknya pakai discounted rate. Siapa lagi ya? Anita Purwangesi. Apa yang paling kamu ingat, Anita? Kalau yang dari awal itu yang pengertian discount rate sama capitalization rate itu. Yang kalau discount rate itu konversi arus kas masa depan ke nilai kini. Kalau yang capitalization rate itu mengubah pendapatan dari satu periode menjadi sebuah nilai. Gitu, Pak. Oke, ini ya teman-teman. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.